Okay, thanks, lunch lady. I'm serious. Halo semuanya, kembali lagi dengan channel Film Rakyat, sebuah channel yang tetap setia menemani waktu rebahan kalian. Ya, kali ini Film Rakyat akan merangkum sebuah film yang bergenre drama komedi sekaligus action, bro. Seperti apa keseruan kisahnya? Oke, mari kita simak ulasan berikut ini. Film diawali dengan adegan di mana Vine yang berstatus sebagai seorang agen CIA sedang menjalankan sebuah misi. Vine bergabung ke dalam sebuah pesta. Ia menyamar sebagai salah satu tamu undangan di sana. Untuk memperlancar misinya, ia pun mengelabui petugas keamanan dengan sedikit membuat kegaduhan. Vine memanfaatkan kesempatan itu. Ia masuk ke sebuah ruangan yang menuju ke ruang bawah tanah. Vine berhasil menemukan lokasi Tihomir. Perlu diketahui bahwa Tihomir adalah seorang mafia besar yang hendak menjual sebuah bom nuklir kepada para teroris. Bahaya dong. Asli bahaya. Nah, lanjut aja ya. Vine menodongkan sebuah pistol kepada Tihomir. Tihomir yang menyadari kedatangan Vine pun menjemputnya dengan tersenyum. Vine langsung memberitahu maksud kedatangannya. Apa tuh? Ia menginginkan lokasi di mana bom nuklir itu berada. Vine mengancam akan menembak Tihomir apabila ia tidak memberitahu lokasi nuklir itu dalam waktu 10 detik. Namun Tihomir membalasnya dengan nada santai. Ia mengatakan bahwa tidak ada satupun orang yang tahu di mana lokasi bom nuklir itu berada. Karena saat bom itu disembunyikan, Tihomir menyingkirkan semua saksi mata dengan cara membunuhnya. Artinya hanya Tihomirlah orang satu-satunya yang tahu di mana lokasi bom itu berada. Tihomir merasa bahwa Vine tidak akan berani menembak informan satu-satunya. Namun tiba-tiba saja sebuah peluru melayang tepat di jidatnya. Ternyata secara tidak sengaja Vine menarik pelatuk pistol miliknya saat bersin. Fuck banget. Boleh dong. Ini adalah Susan, rekan kerja Vine yang memandu misi Vine dari dalam kantor. Susan memberitahu bahwa ada 3 penjaga yang datang ke arah Vine. Lalu menyuruh Vine untuk lari melalui pintu belakang. Anak buah Tihomir yang mengejar Vine pun terus bertambah. Tapi dengan bantuan Susan, Vine yang awalnya terpojok bisa terbebas dari kejaran itu. Dan sebagai imbalan terima kasih atas jasanya, Vine mengajak Susan untuk makan malam bersama. Vine dan Susan makan malam bersama di sebuah restoran mewah. Susan yang jarang menerima jamuan mewah pun tidak sengaja mengunyah sebuah hidangan yang dianggapnya sebagai makanan pembuka. Yang padahal ternyata itu adalah sebuah sapu tangan. Dengan sedikit malu ia bilang, "Aku hanya sedang membersihkan lidahku." Parah. Susan terlihat sedikit gugup. Pasalnya ternyata secara diam-diam ia menyukai seorang Vine. Sebagai tanda terima kasih, Vine memberi Susan sebuah hadiah berupa kalung bermotif kue. Susan terlihat sangat senang dengan pemberian itu. Kemudian mereka berdua pun menikmati makan malam. Scene berpindah ke sebuah ruangan milik pimpinan tertinggi CIA. Setelah kematian Tihomir, mereka membicarakan langkah selanjutnya untuk mendapatkan lokasi bom nuklir tersebut, yaitu dengan mencari tahu melalui Raina. Dia adalah anak perempuan dari Tihomir. Sang direktur kembali menugaskan Vine untuk menjalankan misi mencari Raina.
Dengan bantuan Susan, Fine menyusup ke kediaman milik Raina pada malam hari. Kedatangan Fine disambut dengan serangan dari anak buahnya Raina. Tapi dengan mudah, Fine pun mengalahkannya. Saat Fine dalam keadaan lengah, Raina sudah menodongkan pistol dari arah belakang. Sambil berbisik, Raina berbicara kepada Susan melalui alat komunikasi yang menempel di telinga Fine. Raina bilang, dia akan membunuh Fine. Dalam situasi yang tegang, layar komputer milik Susan menampilkan bahwa Raina menembak Fine. Setelah itu, Raina berbicara bahwa ia mengetahui semua agen yang aktif di dalam keanggotaan CIA. Dan dia mengancam apabila CIA tidak menjauh darinya, maka korban akan terus bertambah. Kabar duka diterima oleh instansi CIA. Direktur dalam pidatonya menyampaikan duka yang amat mendalam atas gugurnya salah satu agen terbaik mereka. Susan merasakan hal yang sama. Dia merasa gagal menjadi seorang rekan kerja yang baik untuk Fine. Tapi Susan menyadari satu hal. Sesaat sebelum Fine ditembak, kamera menyoroti sebuah kertas yang berisi angka dan menunjukkan kota Paris. Scene pun berpindah ke ruangan direktur CIA. Setelah kematian Fine, misi pencarian bom nuklir ini kehilangan agen lapangannya. Ford menawarkan diri untuk melanjutkan misi ini, tapi hal itu ditolak karena Raina mengetahui identitas Ford yang sebagai agen aktif CIA. Saat perdebatan semakin panas tentang siapa yang paling pantas untuk melanjutkan misi ini, tiba-tiba saja Susan berdiri untuk menawarkan dirinya. Sungguh pemberani. Ford mentertawakan penawaran Susan. Ia mengira dengan kondisi Susan yang seperti ini, tidak mungkin Susan bisa menjadi seorang agen. Tapi direktur menerimanya. Karena Raina tidak mungkin mengenali identitas Susan. Ford tidak terima karena merasa bahwa hanya dirinya lah yang pantas. Ia pun mengancam akan tetap melaksanakan misi ini walaupun secara ilegal. Merkedawang pisan. Ras babatoknya. Ford. Melihat bahwa Susan memiliki potensi sebagai agen lapangan, direktur utama akhirnya memutuskan untuk menugaskan Susan. Layaknya agen yang lain, Susan akan diberikan identitas yang baru, yaitu sebagai Carol Jenkins, seorang ibu dengan 4 anak. Direktur menjelaskan bahwa tugas Susan dalam misi ini tidak lebih hanya melacak dan melaporkan saja. Ditemani sahabat kantornya, yaitu Nancy, Susan diantar ke ruang alat persenjataan agen. Susan diberikan sebuah peluit yang mampu melumpuhkan musuh dari jarak jauh, semprotan jamur, dan juga sebuah pil yang akan berguna saat Susan merasa sedang keracunan. Susan pun akhirnya terbang ke kota Paris. Ia diantarkan ke sebuah hotel menggunakan sebuah taksi. Sesampainya di hotel, Susan terlihat sedikit ketakutan. Selain karena ini adalah misi pertamanya, hotelnya pun terkesan sedikit angker mungkin. Ya, jadi ya hotel yang paling jelek di kota Paris gitu. Banyak yang gogorowokan. Saat di kamar, Susan mengaktifkan alat komunikasinya. Ia langsung terhubung dengan Nancy yang memandunya dari markas. Susan hendak beristirahat, namun tiba-tiba dari pojok ruangan yang gelap, ia dikagetkan dengan kehadiran seorang pria. Siapakah itu? Dan ternyata itu adalah Ford. Ford tetap tidak setuju kalau Susan menyelesaikan misi ini. Dia datang untuk mengatakan bahwa dialah orang yang paling pantas menyelesaikannya. Ford bilang bahwa Susan hanya akan mengacaukan misi ini.
Ya, selanjutnya di hari pertama Susan bertugas, Susan mencari informasi seseorang yang bernama Deluca, yakni mediator yang diduga akan membantu penjualan bom nuklir ini bersama Raina. Namun saat sampai di lokasi, kediaman Deluca itu justru sudah hangus terbakar. Susan yang penasaran pun menanyakan hal tersebut kepada warga sekitar. Dan ia diperlihatkan foto-foto yang terjadi pada saat itu. Susan melihat ada seseorang pria yang mencurigakan dari dalam foto. Susan pun berhenti sejenak untuk makan siang. Namun naas, Ford sudah duduk manis di dalam sana. Lagi-lagi, Ford berusaha untuk mematahkan semangat Susan dalam menjalankan misi ini. Ford sangat berambisi terhadap tugas ini. Setelah pertengkaran itu, Ford pergi begitu saja. Dari dalam restoran, Susan melihat pria yang ada di foto kebakaran rumah Deluca tadi. Ternyata pria itu sedang membuntuti seorang Ford. Ia menukar tas milik Ford dengan sebuah bom. Ford yang tidak sadar ranselnya ditukar pun beranjak pergi begitu saja. Susan mengejar Ford untuk berusaha memberitahunya bahwa ransel itu sudah ditukar. Ford masuk sebuah kerumunan konser musik dan Susan semakin sulit untuk memanggilnya. Dengan kejeniusan tingkat tinggi serta keahlian seorang agen, Susan merebut mic penyanyi untuk memanggil Ford. Ia berteriak kepada Ford. Ford yang menyadari bahwa ranselnya berisi bom pun dengan sigap membuangnya ke arah laut. Danau. Pria misterius itu memotret wajah Susan. Sontak, Susan pun langsung mengejarnya. Pria itu berlari ke sebuah gedung. Tiba-tiba dari balik jendela Susan ditabrak oleh si pria itu. Perkelahian pun tak bisa dihindarkan. Susan dengan kemampuan dan kejeniusannya mampu menendang Johnny si pria itu. Tapi dia nggak sengaja nusuk dan mendorong pria itu sampai akhirnya dia terjatuh. Dan Susan mengambil kamera itu, dan dari sana tersimpan banyak informasi mengenai Deluca, serta komplotan lain yang terjaring dalam bisnis bom nuklir ini. dari kamera itu didapatkan informasi yang menunjukkan bahwa Raina dan komplotannya sedang berada di kota Roma, Italia. Susan pun kembali ditugaskan ke sana dengan identitas yang baru. Sesampainya di Roma, Susan diantarkan oleh Aldo, yaitu salah satu agen CIA yang bertugas di cabang kota Roma, negara Italia. Susan akhirnya bertemu dengan Deluca. Malam itu Susan melancarkan misinya. Ia masuk ke dalam hotel penginapan Deluca. Namun lagi-lagi Ford sudah mendahului Susan. Ford tak terima kehadiran Susan. Susan pun demikian. Fucking hilarious. You're about to cause a scene. Hey, I'm from the Midwest. Where's Blue Man Group? Okay, That you big fucking blind. Yeah, what if it is? I guess that's conceivable. So Aduh. Ya guys, jadi saat Susan hendak memesan sebuah minuman, ia melihat keberadaan Raina guys. Seorang pelayan yang sedang hendak mengantarkan minum kepada Raina meneteskan cairan racun ke minumannya si Raina. Namun Susan yang menyadari hal itu berusaha untuk mencegah Raina. Dan saat Raina akan meminumnya, langsung dilarang oleh Susan. Susan bilang bahwa pelayan telah memasukkan sesuatu ke dalam minuman itu.
Raina bersama para pengawalnya pun langsung memanggil pelayan tersebut. Untuk membuktikan bahwa minuman itu terdapat racun, Raina menyuruh si pelayan untuk mencobanya. Ternyata ucapan Susan benar. Si pelayan langsung tewas karena minuman itu. Raina awalnya menaruh kecurigaan terhadap Susan, namun Susan meyakinkan bahwa dia adalah orang yang dapat dia percaya. Sedangkan di dalam restoran itu, Susan melihat Ford yang ditangkap oleh beberapa anak buah dari Raina. Si Ford ceritanya ini ketahuan gitu. Menyadari bahwa Ford dalam keadaan terdesak, Susan mengirim sebuah pesan kode Morse. Jadi sebuah kode yang apa? Apa maksudnya? Yang diketik itu yang diketik gitu. Jadi pakai alat tertentu lah, intinya si Susan ngirim kode kepada kantor CIA. Teknologi baru itu. Yes, betul. Susan meminta sebuah bantuan untuk memadamkan sumber listrik seluruh kota Roma. Dan pada akhirnya seluruh kota Roma pun padam listriknya gitu. Gelap ya. Ya, betul. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, Raina mengajak Susan untuk pergi bersamanya menggunakan pesawat pribadinya. Mereka menikmati minuman di dalam pesawat itu. Namun ternyata minuman yang diberikan Raina sudah dimasukkan obat bius. Hingga akhirnya Susan pingsan tak sadarkan diri. Saat tersadar, Raina mengungkapkan alasannya membius Susan. Dia bilang bahwa Susan sedikit mencurigakan. Karena prinsipnya Raina tidak akan mempercayakan, dia tidak mudah untuk percaya gitu. Maka Raina harus memastikan bahwa setiap barang bawaan yang dibawa oleh Susan itu adalah tidak membahayakan gitu ceritanya. Namun tiba-tiba saja salah seorang pelayan Raina menodongkan sebuah pistol kepada Raina. Si pelayan ini menodongkan pistol dengan alasan ia merasa sakit hati dengan sikap Raina yang terbilang cukup arogan gitu. Susan dengan sigap melindungi Raina dari serangan si pelayan itu, hingga membuat sedikit kekacauan di dalam pesawat. Dalam keadaan genting, Susan mengambil alih kendali pesawat. Di saat itulah Raina menodongkan pistol pada Susan. Raina menduga bahwa Susan adalah agen CIA. Namun di sini kita akan diperlihatkan kecerdasan seorang Susan sebagai seorang agen. Susan bilang bahwa dia bukanlah bagian dari CIA, tapi orang kepercayaan dari ayahnya Raina. Susan mengarang sebuah cerita bahwa dia diutus untuk melindungi Raina dari ancaman semua musuhnya. Dan akhirnya Raina pun percaya akan cerita yang dikarang oleh Susan itu.